قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. Hadratul Mukarramun yang kami hormati dan kami muliakan, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita Ustaz Kiai Haji Ihya Ulumuddin atau Kiai Haji Jagat Tingkir. Yang kami hormati Sahibul Bait Bapak Haji Imran Rosadi beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT baik RW 12 ataupun RW 11, Bapak-bapak RT dari RT RW 012 dan RT 011, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Seraya memanjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada semua sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti acara pengajian dalam rangka hitanan atau walimatul hitan Ananda Muhammad Bintang Zakia Rosadi yang baru saja dihitan. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita bersama, kita doakan bersama Ananda yang baru dihitan menjadi anak yang soleh, anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan agamanya. Dan adik-adik boleh silakan maju. Silakan Anda bintang dan mengajar. Baik, terima kasih. Oh, minta dokumen tangan Pak. Mohon Kiai, mohon maaf dijambi untuk dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala walimatal khitan min sya'airil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allamal insana ma lam ya'lam sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibal yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabba Musa wa Harun wa Ibrahim ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akrimni bil fahmi warzuqni bil ilmi wal hilmi wal hikmati wal aqli ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil mulki maliknil quluba bi asrariha wa bi rusli arsilli mulukan tawada'at sa'altu bi ainil izzi ya Rabbi nazratan
tu'izzu biha qadri wa bil 'izzi urdifa. Subuhun kudusun Rabbuna fil malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil. Habibullah wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna'a ala aini. Bismillahirrahmanirrahim. Buduh la ilaha illallah. Ati Allah, ati Rasul, ati uli. Tuhibbullah, tuhibbu Rasul, tuhibbuni. Al-Mukarramun, para ulama yang saya muliakan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang saya hormati, wabil khusus guru kita yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Usman Ismail yang saya hormati, semoga beliau selalu sehat dalam lindungan Allah Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Hajat Bapak Haji Imron Rosadi beserta istri tercinta dan keluarga besar. Semoga beliau dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah, sehat walafiat, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarram Ustaz Abdul, dan yang saya hormati para sesepuh dan bini sepuh, tidak lupa Al-Mukarram Ustaz Kosasi dan rekan-rekan, para ibu dan bapak jamaah sekalian, para tamu undangan kehormatan, mohon maaf tidak saya absen satu-satu untuk mempersingkat waktu. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa takdim saya. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kepada Allah di malam hari yang cerah dan berbahagia ini. Kita dapat sama-sama hadir memenuhi undangan Sahibul Hajat Bapak Haji Imron Rosadi dalam rangka mengkhitankan putra beliau Adinda Muhammad Zakia Bintang Rosadi. Semoga dijadikan anak yang soleh dan putrinya juga dijadikan anak yang solehah. Semoga bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Dan semoga kita semua yang hadir insya Allah mendapatkan keberkahan, panjang umur dalam taat, diluaskan rezeki, Allah jauhkan dari bala, selamat dari fitnah, dan semoga akhir hayat kita husnul khatimah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Ustadz Y. Usman yang langsung datang ke rumah mewakili beliau Bapak Haji Imron Rosadi. Malam ini saya bisa hadir alhamdulillah tanpa satu halangan. Hampir-hampir saya pun membatalkan acara karena malam ini di kediaman saya pun ada acara haul. Saya punya kakek Ki Haji Madinah dan juga saya punya ayah almarhum Haji Abdul Latif. Cuma saya singgah ke sini dulu. Nanti setelah ceramah saya langsung pamit meninggalkan majelis ini. Insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa silaturahim kembali. Para bapak dan ibu jamaah sekalian, Bu, sudah siap semua? Mau kemana? Kita ngaji ya. Ibu kuat sampai jam berapa, Bu? Hah? Jam berapa? Jam 12. Saya nggak sampai segitu ah. Ibu bapak yang saya hormati dan saya cintai, salah satu tujuan utama diciptakan manusia oleh Allah tidak lain adalah untuk ibadah.
Sedangkan ibadah itu merupakan jalan kebaikan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kebaikan itu sendiri memiliki bermacam-macam jalan. Semua itu merupakan anugerah yang Allah berikan kepada semua kita hamba-Nya, agar keutamaan ibadah yang berupa pahala dan ganjarannya bisa kita peroleh dengan cara yang bermacam-macam pula. Termasuk salah satu bagian daripada ibadah yang merupakan perintah Allah dan syariat ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah berkhitan. Khitan ini bukan merupakan syariat yang baru, tetapi pelaksanaannya sudah berawal pada masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang konon ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk berkhitan, umur beliau sudah mencapai 80 tahun. Bu, umur 80 tahun, kulit sudah alot, udah tua bangka, baru mendapat perintah disunat. Kira-kira kebayang kagak? Woi bu, kebayang gak? Dan jangan dibayangin ribet. Aki-aki sunat. Masya. Udah aki-aki baru mendapat perintah di. Tetapi perintah tersebut dilaksanakan dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Ini di samping merupakan perintah dan syariat, juga termasuk salah satu bentuk ujian keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu. Ini jawabnya ogah-ogahan kayak orang belum pada makan ini. Bu, bu, bu. Assalamualaikum. Masih hidup. Nyawut ngapa? Semua ibu ngejawab ibu ya. Saya baca firman Allah. Kalau nanti ada ibu yang nggak jawab, saya doain suaminya kawin lagi. Amin Pak. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Kepaksa. Takut laki pada kawin. Enggak ya bu, ikhlas ya bu. Ikhlas ya bu. Ikhlas ya bu. Lakinya kawin. Jadi ikhlas. Ikhlas jawab Allah. Enak nggak saudara saya? Enak nggak? Alhamdulillah. Asal ibu tahu ya, dulu saya gini-gini mantan kori juara 1 tingkat RT. Tuh waktu itu pesertanya 10 lah, yang 9 sakit. Udah gitu jurinya engkong lah, menang saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah untuk melaksanakan beberapa kalimat. Kalimat di sini ditafsirkan ulama, perintah Allah kepada Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, dibangun Ka'bah yang sekarang menjadi pusat umat Islam dalam beribadah, betul? Lambang bagi kita umat Islam dalam menyembah Allah. Sempurna dilaksanakan. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk hijrah. Nabi Ibrahim hijrah, ditinggalkan anak istrinya di tengah padang pasir yang tandus dan gersang. Lalu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, dari sekian banyak perintah,
ada perintah yang jauh lebih berat. Ketika Nabi Ibrahim punya anak semata wayang Nabi Ismail, diperintah Allah untuk disembelih dan dikorbankan, maka akhirnya perintah tersebut pun dilaksanakan dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Ini diantara perintah yang paling berat adalah perintah mengorbankan seorang. Bayangin bu, rumah tangga sekian lama mandul, nggak punya anak, begitu punya anak, tahu-tahu disuruh dikorbanin. Kalau kita kira-kira sanggup nggak? Sanggup nggak? Gak bakalan kita sanggup. Bu, tapi kalau berbicara soal keimanan, insya Allah kita sanggup. Karena itu perintah kaitannya dengan iman. Kaitannya dengan iman. Perintah apapun, seberat apapun yang diperintah Allah, kalau sudah dasarnya iman akan jadi ringan. Betul? Betul? Sholat tahajud berat nggak? Tapi kalau ada imannya enteng-enteng saja. Puasa Ramadan berat nggak? Tapi kalau ada dasarnya iman, insya Allah enteng-enteng saja. Termasuk Nabi Ibrahim, diperintah Allah untuk mengorbankan putra kesayangannya, maka dilakukan dengan sempurna, yang pada akhirnya karena berangkat dari keimanan, berangkat dari keikhlasan, dari ikhlas tumbuh rasa cinta, dan cinta itu manifestasinya perjuangan dan pengorbanan. Orang kalau cinta Allah rela berkorban untuk kepentingan agamanya, cinta kepada Rasul rela berkorban untuk menegakkan sunnahnya, cinta Islam rela berkorban untuk menegakkan syariat Islam. Maka digantilah Nabi Ismail itu oleh Allah, karena berangkat dari keikhlasan, diganti dengan seekor kibas. Alhamdulillah. Ini artinya ibrah buat kita. Apapun yang kita korbankan untuk agama Allah dan kepentingan sunnah Rasul, maka insya Allah jangan lagi di akhirat, di dunia ini pun sudah diganti oleh Allah. Ya bu, ya bu, asalkan berangkat dari niat yang ikhlas. Karena ikhlas ini merupakan fondasi amal, syarat utama kalau ingin ibadah kita diterima oleh Allah. Makanya setiap kita sholat, kita baca doa iftitah, ikrar di hadapan Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kendor lagi, amit-amit kan, jauh-jauh dicuekin. Ya, makanya kudungan di mana saja ada majelis taklim, ada pengajian, duduk hadir, dengerin kiai ceramah. Mau ya siapa yang ceramah, duduk ngaji dengerin. Ya bu, yang ceramahnya tua dengerin. Ini mah kadang-kadang dengerin ceramah pengennya muda-muda aja, giliran yang tua ogah. Astaga, siapapun gurunya, jangan lihat titelnya, yang penting ilmunya. Ada orang anti banget, ceramah kalau nggak ada titel ngapain didengerin? Brengsek tuh orang, breng. Jangan lihat titelnya, yang penting ilmu. Titel mah bisa dibeli, betul nggak? Titel bisa dibeli, bisa dibeli. Titel mah yang penting ilmu, ya bu, ya bu. Tangan ngaji supaya dapat ilmu. Jadi syarat utama ibadah biar diterima Allah dan sempurna, pertama apa? Pertama apa? Pertama apa? Ikhlas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Orang dari tadi ngomong pegel ikhlas.
kagak ngerti. Syarat pertama ibadah biar diterima apa, Mak? Yang kedua apa? Ilmu. Jadi syaratnya berapa? 2. Insya Allah mudah-mudahan pulang dari sini kita dapat ilmu. Amin ya robbal. Ilmu kerja nggak pakai ilmu beres nggak beres. Apalagi urusan akhirat. Untuk urusan dunia kita berupaya semaksimal mungkin. Betul? Itu untuk urusan dunia. Apalagi untuk urusan akhirat jangan kita anggap remeh. Sholat pakai ilmu, ngaji baca kitab fikih. Ada sekarang umat Islam ngapain baca kitab kuning, itu kan buatan orang brengsek yang begitu. Fikih itu penting untuk kita kaji. Kenapa? Ini syarat supaya kita ibadah sempurna. Betul? Para imam-imam tuh ngarang kitab bukan sekarang-karangnya, dapat butuh dari Allah ilham karena kesucian hati, bukan sekedar ngarang. Ada yang bilang kitab kuning itu buatan orang, nggak usah dipakai. Di sini pentingnya ilmu. Betul? Betul? Bu, Pak, sholat pakai. Dalam Quran nggak ada dijelaskan sholat itu bagaimana caranya. Yang menjelaskan hadis, ya nggak? Yang menjelaskan hadis. Bagaimana cara takbir, hadis yang menjelaskan. Bagaimana cara ruku, hadis yang menjelaskan. Bagaimana cara sujud, hadis yang menjelaskan. Dan kaitannya dengan keilmuan untuk ibadah itu pasti dikaitkan dengan ilmu fikih namanya. Insya Allah kalau kita ngaji fikih, ibadah kita beres ya Bu ya. Karena satu dengan lain ada keterkaitan. Makanya ulama ngajarin kita cara kita sholat tuh dari mulai kita berwudu sudah diajarkan bagaimana cara membasuh anggota wudu. Kemudian cara kita berdiri kita sudah diajarkan oleh ulama baca fikih. Orang lagi sholatnya jempolnya kudu lempeng ngadep kiblat, renggang kaki sejengkal, jangan lebar-lebar. Itu fikih yang ngajarin. Ya Bu, takbir yang benar 2 diajarkan fikih. Pertama sejajar dengan telinga, Allahu Akbar. Yang kedua sejajar dengan punggung, tuh yang benar. Ada orang takbir nggak pakai ilmu, ngagetin yang sebelahnya. Allah, masya Allah. Ada takbir yang begitu, ngagetin sebelah. Ada lagi yang takbir keder karena kebanyakan utang. Allah, 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 Allah. Enggak ada dasarnya takbir putar-putar begini. Sembarangan. Enggak. Jadi jangan kita ibadah asal-asalan. Ya Bu. Ya Bu. Jangan ibadah asal-asalan. Semua ada dasarnya, ada ilmu. Maka ikuti ulama-ulama kita. Ikuti ulama-ulama kita. Ulama salafus soleh. Mereka lah yang punya jasa terhadap bagaimana kesempurnaan ibadah kita. Karena dengan fikih insya Allah ibadah kita jadi sempurna. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ibadah kita semakin meningkat. Amin ya robbal. Jadi syarat pertama ikhlas. Nabi Ibrahim ikhlas itu ketika diperintah Allah dikorbankan anaknya, karena ikhlas Allah ganti dengan seekor gibah. Ketika akan digorok putra kesayangannya dari Ismail, Allah utus malaikat Jibril membawa seekor kibas. Nabi Ibrahim kaget begitu lihat malaikat Jibril membawa seekor kibas. Akhirnya beliau teriak spontan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha. Maka kalau kita sholat, kita angkat tangan, kita takbir, yang kita ucap Allahu Akbar, Allah yang maha. Berarti selain Allah ke jabatan tinggi, rumah megah, duit banyak, anak lucu-lucu, istri cantik, laki ibu gede sekarang, tadi mau kecil. Bu, Allahu Akbar. Artinya kita berupaya waktu kita takbir, ucap takbir, kita berupaya yang khusyuk. Mata kita tertuju kepada tempat sujud. Jangan sholat begini, lihatnya ke atas, gak boleh. Lihat tempat sujud, ya Bu ya.
Insya. Kadang-kadang takbir mata Allah. Ngaco tuh salat tuh. Nauzubillah min. Ada lagi sekarang sholat, ya Allah, lebih sesat lagi. Begitu atahiyat mestinya nunjuk tangan, karena sekarang orang pada gila batu, aturnya nunjuk tangan, akhirnya nggak sebatu. Brengsek. Nauzubillah min. Bu, Ibu, tuh Nabi Ibrahim. Jadi ini merupakan bentuk ujian keimanan. Kalau sunat mah kecil, ujian yang paling ringan. Ketika diperintah mengorbankan anak, itu ujian yang paling berat. Begitu Nabi Ibrahim cerita, ya abatin, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Cerita Nabi Ibrahim, anakku sayang, tadi malam abah mimpi Allah perintah untuk mengorbankan engkau. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Nabi Ibrahim tanya dulu, nggak mentang-mentang itu perintah dari Allah, walaupun sudah 3 kali mimpi dan yakin bahwa itu perintah Allah, nggak langsung gorok, ditanya dulu, artinya ada musyawarah. Anakku sayang, bagaimana kira-kira pendapatmu nak? Ada nggak main langsung gorok aja. Apa kata Nabi Ismail? Ayah, laksanakan perintah Allah Tuhanmu, niscaya kau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Makanya apapun kudu musyawarah. Bener? Suami istri musyawarah. Suami istri kudu musyawarah. Anak dengan orang tua kudu ada musyawarah. Tetangga dengan tetangga kalau apa-apa kudu musyawarah. Penting apa enggak? Jangan sampai nanti kalau nggak musyawarah bisa terjadi kekacauan. Ada suami istri maksudnya baik, cuman kagak musyawarah, akhirnya berantem. Akhirnya jadi berantem. Suami punya sepeda, ban sepedanya yang satu peleknya penyok. Istri punya anting, yang sebelah hilang. Nih dengerin nih, Bu, dengerin ya. Ini istri ke pasar, maksudnya baik jual anting. Kalau nanti laku dibeliin pelek sepeda buat suaminya, karena peleknya cuma sebelah. Oh, ini si suami ke pasar jual ban sepeda sama pelek. Kalau nanti dapat duit pengen beliin anting istri yang cuma sebelah. Maksudnya baik nggak? Maksudnya baik nggak? Baik. Cuman karena nggak musyawarah, si istri ke pasar diam-diam, suami ke pasar diam-diam. Begitu masing-masing udah keluar pasar, habis jual ke papasan. Lah lu bang, lah lu nih. Lu dari mana bang? Jual ini ban sepeda buat beliin anting lu yang cuman sebelah. Lalu dari mana? Jual anting bang buat beliin ban sepeda lu yang cuman sebelah. Lalu bego juga. Gampang main di pasar. Gara-gara kagak musyawarah. Makanya penting gak musyawarah? Suami istri apapun musyawarah, ngomong baik-baik. Ibu, anak ada apa-apa ngomong sama orang tua baik-baik. Betul nggak? Tetangga semua kita perlu musyawarah. Ini kan mau ngundang saya kan pasti musyawarah dulu nih, Pak Haji Imran ngundang siapa bu kan gitu. Betul? Musyawarah. Makanya nggak langsung digorok. Tanya dulu, anakku sayang, bagaimana kira-kira pendapatmu nak? Ayah, laksanakan. Hebat imannya Nabi Ismail tuh. Coba kalau kita yang punya anak, begitu kita mimpi, kita ngomong pagi-pagi itu tong. Tadi malam babak mimpi diperintah Allah untuk ngorbanin lo, kira-kira bagaimana pendapat lo? Babak yang tuaan potong apa jadi saya muda? Pasti anak sekarang mau begini. Balik. Babak dulu yang potong. Makanya kita minta kepada Allah supaya kita dikaruniakan anak yang soleh. Nabi Ibrahim tuh
Selalu berdoa. Minta dikaruniakan anak yang soleh. Karena bicara khitan ini bicara anak. Dan bagaimana terjadinya sejarah khitan? Tadi Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk berkhitan, akhirnya berkhitan. Konon menurut catatan sejarah, Nabi Adam pun diperintah Allah berkhitan. Dalam kitab Hikmatut Tasrih wa Falsafatuhu. Jadi Nabi Adam itu mendapat perintah disunat juga. Mula-mula Nabi Adam tuh selesai dicipta oleh Allah pada hari Jumat ba'da asar, Allah perkenankan Nabi Adam ditempatkan dalam sorga. Di sorga yang penuh kenikmatan dan kelezatan, Nabi Adam kagak betah. Apa yang bikin gak betah? Dewek. Nabi Adam gak betah bu, walaupun sorga nikmat banget. Yang bikin gak betah apa bu? Dewek. Ngerti dewek ya? Apaan? Ya itu bahasa Jerman tadi bu, dewek. Emang kalau hidup dewek kagak enak pak? Betul nggak? Ya, kalau udah berumah tangga, punya suami, punya istri, baru enak. Suami punya pet-petan, istri punya kelenengan. Baru enak hidup. Kalau dewek nggak enak hidup. Bu, Nabi Adam nggak betah. Karena sendirian, karena merasa nggak betah, akhirnya pelangak-pelongok, pelagak-pelagak, Allah nggak tega, akhirnya Allah berikan pendamping, maka diciptalah Siti Hawa. Sebelum dicipta Siti Hawa, dibuat Nabi Adam tidur. Berapa lama? 3 bulan. Pada saat tidur itulah Allah ciptakan Siti Hawa, diambil dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri, udah gitu beng. Jadi Siti Hawa itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Bu, Siti Hawa dicipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Tulang rusuk yang bengkok. Perempuan ini dicipta dari tulang rusuk. Makanya perempuan kalau dikerasin patah, kalau dibiarin kagak lempeng-lempeng, bengkok terus. Jadi bagaimana cara kita ngelempengin bini pak? Ambil contoh, toge bengkok, kalau mau dilempengin kudu direbus. Jadi kalau kita mau ngelempengin bini kudu diapain Bang Usman? Bus tuh, direbus kan. Maksudnya bukan direbus pakai air. Perempuan kalau lagi marah jangan timparin marah, nggak kelar 2 minggu. Bener nggak? Tuh rugi kita. Kalau timparin perempuan marah, bakal bagi kita. Tapi obat pertama perempuan kalau lagi marah, pertama apa? Bu. Obat pertama perempuan kalau lagi marah, kasih uang 3 gepok, suruh belanja ke mall. Adem nggak? Adem tuh pak, dengerin pak. Ini cara pertama. Nah cara kedua, kalau misalnya nggak gablok duit, rayu-rayu, puja-puja, puji-puji, sanjung-sanjung, angkat-angkat. Setelah angkat, banting. Ya perempuan makan maunya dirayu, dipuja, dipuji, disanjung. Tuh perempuan tuh adem. Perempuan kalau marah kita timpalin kagak kelar udah, makin jadi. Jadi rayu-rayu, puja-puja, disanjung-sanjung. Mama cantik banget. Kayak didagari. Perempuan senangnya begitu. Kalau dikasarin gak bakalan kelar, makin jadi marahnya. Jadi perempuan itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Siti Hawa setelah dicipta oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri udah gitu bengkok, Allah berikan kesempurnaan yang luar biasa. Kecantikan Siti Hawa itu 1000 kecantikan bidadari dijadikan satu. Nggak ada yang ngalahin cantiknya Siti Hawa tuh. Kalau dibandingkan cantiknya Hawa dengan perempuan sekarang nggak ada apa-apanya. Syahrini lewat, Syahrini yang punya bulu mata anti badai jambul terowongan Casablanca lewat. Asanti lewat, Tamara Blesengki lewat juga, Manohara lewat, apalagi Manori. Jangan lawan, mungkin Manorinya udah mati. Oh, cantiknya luar. Begitu sudah sempurna kecantikan yang luar biasa, Allah bangunkan Nabi Adam dari tidur. Begitu bangun kaget mata melotot, di sebelah udah ada perempuan yang cantik luar biasa. Ya Rob, siapa ini? Wanita, siapa hambamu yang begitu indah ini, begitu cantik ini? Itu hamba perempuanku ya Adam.
Akhirnya Nabi Adam diberi nafsu, Siti Hawa diberi nafsu. Maka karena diberi nafsu, dua-duanya saling pandang-pandangan, akhirnya saling jatuh cinta. Ketika itu Nabi Adam gregetan pengen colek Siti Hawa. Ketika mau dicolek, kata Allah, Adam stop, jangan kau sentuh terlebih dahulu sebelum kau berikan maharnya. Artinya Nabi Adam diperintah menikah dengan Siti Hawa. Ketika mau menikah dengan Siti Hawa, mas kawinnya apa? Membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kenapa kau diperintah sholawat mas kawinnya? Ini menunjukkan begitu mulianya manusia yang satu ini, Nabi kita Muhammad Sallallahu, sampai-sampai Allah sendiri, malaikat sendiri bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan begitu mulianya manusia yang satu ini. Makanya kadang-kadang saya kesal kalau ada orang baru ibadah begitu aja udah sombong. Udah ada orang maulid dibilang sesat, sombong tuh manusia. Nggak usah ngomong sesat, nggak usah ngomong sesat. Yang suka maulid, yang kagak suka diem aja, enak nggak? Yang suka tahlil, yang kagak suka diem aja, enak nggak kalau gitu? Jangan kita ini umat Islam dipecah belah sama Yahudi, betul? Karena memang Yahudi punya misi hancurkan umat Islam lewat umat Islam, pecah belah persatuan umat Islam, adu domba umat Islam dengan umat Islam, adu domba kiai dengan kiai. Kalau umat Islam berantem, yang tepuk tangan Yahudi, betul? Betul? Kan bodoh kita. Mestinya kita umat Islam, hei siapapun kita, bersatu insya. Kalau kita pengen menang, kita harus kuat. Kalau pengen kuat, harus bersatu. Kalau pengen bersatu, wujudkan silaturahim. Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa persatuan, tidak ada persatuan tanpa silaturahim. Ini kita dalam rangka silaturahim, betul nggak Bu? Ngaji yang berkenaan dengan walimatul khid. Manfaat silaturahim apa Bu? Bu, manfaat silaturahim apa? Panjang umur. Yang kedua apa? Diluaskan rezeki. Coba deh, kita lagi nggak punya duit, silaturahim sama saudara, insya Allah pasti dapat rezeki. Amin ya robbal alamin. Saya silaturahim nih sama Pak Haji Imron, alhamdulillah. Nanti pulang-pulang dapat apa Bu? Pahala. Apa? Barangan. Emangnya saya Ustaz patah duitan apa? Ampun. Dapat apa Bu? Dua-duanya. Pahala nampak kan. Alhamdulillah. Manfaat silaturahim. Makanya jangan segan dengan Siti Hawa. Nabi Adam diperintah tobat berapa lama? 500 tahun. Ada ulama berpendapat 300 tahun. Menangis gak berhenti-berhenti, minta ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal. Nangis Nabi Adam. Andaikan air mata Nabi Adam dikumpulkan Allah, niscaya bumi ini tenggelam dengan air mata Nabi Adam selama 500 tahun. Karena nggak berhenti-berhenti nangis, padahal salahnya uman atu cuma satu, makan buah kulit. Dosa kita berapa banyak Pak? Pak, dosa kita berapa banyak? Bu, dosa kita berapa banyak? Berapa kali kita istighfar sehari semalam? Enggak kehitung Ustaz, karena saking nggak pernah istighfar. Astaga. Nabi Adam salahnya cuma satu, diperintah Allah taubat 500. Sekarang ukur kita, dosa kita berapa banyak? Berapa kali kita istighfar sehari semalam? Bu, padahal kata Nabi, man lazimal istighfar yaj'al lakum min kulli dzikrin makhraja. Siapa orang yang melazimkan istighfar, Allah jamin diberikan jalan keluar dari kesulitan. Orang banyak salah kaprah. Ketika hidupnya sulit, ekonomi sulit, hidup morat-marit, malah bukan mendekatkan diri kepada Allah, minta ampun dengan istighfar, tapi malah menjauhi Allah. Na'udzu. Padahal dengan istighfar yang kita ucap dengan istiqomah, itu masalah sebanyak apapun dan seruat apapun, Allah kasih jalan keluarnya. Siapa yang kasih jalan keluar? Dengan apa? Istighfar. Makanya habis sholat
biasain. Assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu min jami'il ma'asi wa dhunub wa la hawla wa la quwwata la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ilahana ya rabbana anta maulana subhan. Baca tasbih 33. Kemudian baca lagi apa Bu? Tahmid 33, baca takbir 33, baca la ilaha, sempurnakan dengan kalimat tauhid. Kata Nabi, siapa orang yang habis sholat mengamalkan itu wirid, ini wirid dari Nabi, bukan asal-asalan dikarang ulama, hadisnya jelas ya Bu ya. Wirid ini dari Nabi diajarkan, bukan karangan ulama. Ngerti Bu? Dari siapa Bu? Dari Nabi, hadisnya jelas. Siapa orang yang mengamalkan itu wirid, kata Nabi, dari awal sampai akhir sempurna dengan kalimat la ilaha, Allah ampuni dosa-dosa orang itu, diampuni sama Allah. Mantap enggak? Cuma kadang-kadang jarang dipakai, jarang diamali. Betul? Begitu selesai sholat kita sombong, nggak mengakui salah, banyak dosa, nggak mau assalamualaikum, assalamualaikum, Allahumma lantas jalan mantap, nggak istighfar lagi. Bagaimana kita mau masalah dikeluarkan Allah kalau kita nggak mau istighfar minta Makanya masalah yang datang terus bertubi-tubi. Kenapa? Kita nggak pernah mau mengakui salah kita kepada Allah dengan istighfar. Yang kedua, wa min kulli amin faraja, jaminan orang yang istighfar kalau orang itu sedih diganti dengan rasa bahagia. Amin. Yang ketiga, wa razaqakum min haitsu la yahtasib, dikasih Allah rezeki enggak disangka-sangka. Ya Bu, ya Bu, nggak punya duit, tahu-tahu Allah kirim orang kaya. Ulan, hambaku yang kaya, saudara lu umat Islam juga, si Mamat bin Mimin. Itu dia lagi susah, digerakin sama Allah, datang ke rumahnya, bantu bayar hutangnya. Itu rezeki nggak disangka-sangka. Orang kaya, hambaku soleh, nggak gablak duit dari dulu, pengen naik haji, datang lu ke rumahnya, ajak naik haji. Tuh rezeki nggak disangka-sangka. Astagfirullah minal khotoya. Enak gak Bu? Enak gak Bu? Jangan lupa kita selalu Nabi Adam setelah tobat diterima, karena ketika turun dari surga ke bumi, Nabi Adam nadar, ya Rabb, seandainya kau terima tobatku, kau ampuni dosaku, aku nadar, aku akan memotong salah satu anggota tubuhku. Nadarnya Nabi Adam. Setelah tobat diterima, kata malaikat Jibril, Adam, kau dulu pernah nadar, kalau kau diampuni dosanya oleh Allah, kau akan memotong salah satu anggota tubuh. Diperintah Allah memotong anggota tubuhnya. Nabi Adam bingung mana yang harus dipotong. Pikir-pikir, tangan dua potong atu buntung, kaki dua potong sebelah pencot, kuping dua potong sebelah nggak enak dipandang. Lagi bingung Nabi Adam mana yang harus dipotong. Kata malaikat Jibril, Adam, potong entunya. Potong entu. Maksudnya kulpah yang menutupi kehormatan Nabi Adam. Diperintah Nabi Adam sunnah. Bu, diperintah Nabi Adam khitan. Khitan itu apa? Memotong kulpah yang menutupi kehormatan laki-laki, namanya khitan. Khitan itu perbuatan orang yang mengkhitan. Khitan itu bisa berarti kemaluan yang dikhitan. Jadi ini masdar bentuknya, seperti kata al-qital, an-nizal, itu masdar. Makanya khitan ini menurut beberapa pendapat ulama, ada yang mengatakan
wajib. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan boleh saja. Nggak disunat boleh. Tapi syaratnya kalau mau ibadah, bersihin dulu itu kotoran yang ngedep di dalam kulpa. Bersihin sampai bersih. Kalau perlu sikat, pakai sikat cuci gebek biar bersih. Emang enak begitu? Nggak enak, enakan disunat. Jadi kagak bersihin lagi. Betul? Jadi memotong kulpa yang menutupi kehormatan laki-laki. Motong kulpanya kudu banyak. Kenapa? Supaya itu helm kelihatan cakep. Kalau motong kulpanya dikit jelek, Nah beda lagi sama perempuan. Kalau perempuan namanya bukan khitan, khofat. Apa namanya? Khofat. Beda. Bagaimana cara khofatnya perempuan dengan laki-laki? Beda. Kalau perempuan cuman sekedar syarat, ibu nggak boleh banyak. Menurut Ibnu Qayyim bahwa perempuan punya dua kehormatan. Pertama kehormatan yang harus dikhofat. Yang kedua yang seperti bentuk jengger ayam jantan. Ini menurut Ibnu Qayyim. Jadi itu yang harus dikhofat, gitu loh. Nggak boleh banyak-banyak. Kenapa? Kalau kebanyakan nanti perempuan nggak punya nafsu. Emang enak punya bini kagak punya nafsu, Pak? Nggak enak. Kita mau ngapain aja tuh bini meleget aja. Ya, Bu. Ini jangan dianggap jorok porno. Ini masalah fikih, harus danta, harus jelas. Begitu saya waktu diajarin di pesantren. Nggak boleh ditutup-tutupin kalau bicara fikih. Ya, Bu. Harus jelas. Jadi apa hukumnya? Menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i ini wajib. Wajib. Bahkan Imam Malik lebih keras lagi. Kalau ada orang nggak disunat, dia nggak sah jadi imam. Bahkan kalau dia bersaksi, tidak dibenarkan kesaksiannya. Imam Malik. Tapi menurut Imam Hasan dan Imam Abu Hanifah, sunat ini, khitan ini hukumnya sunnah muakkadah, mendekati wajib. Termasuk Imam Syafi'i berkata bahwa khitan ini hukumnya wajib. Ulama yang mengatakan khitan ini wajib berdasarkan yang namanya firman Allah, "Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Itu ayatnya yang menjelaskan bahwa khitan itu hukumnya wajib. Kalau hadisnya man aslama falyahtatin, siapa yang masuk Islam wajib disunat. Kalau laki-laki merupakan keharusan, kalau perempuan merupakan kehormatan. Jadi kalau ada laki-laki masuk Islam, menurut madhab Syafi'i wajib disunat. Bagaimana Ustadz kalau nenek-nenek yang masuk Islam? Apa wajib? Jangan deh. Apa-apa. Bu, bicara anak, belum mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Nah, fitrah itu ada 5 khamsun minal fitrah. Ada 5 perbuatan yang dianggap fitrah. Kata Nabi, apa yang pertama? Khitan itu sendiri. Yang kedua, wal istihdad, memotong bulu kemaluan. Yang ketiga, waqassus syarib, mencukur kumis. Ini termasuk perbuatan yang dianggap fitrah. Jadi kalau bapak-bapak udah punya kumisnya baplang kayak urut serit, cukur. Kadang-kadang sengaja kumis pagi-pagi. Maksud lo? Disuruh Nabi suruh cukur. Kemudian apa? Wa taqlimul alfar, motong kuku. Perempuan laki motong kukunya. Kadang-kadang ada perempuan kukunya panjang-panjang banget. Itu perempuan Yahudi yang begitu. Nah, apalagi orang laki, ya boleh jangan potong kuku kalau udah panjang. Di samping ini perintah fitrah, termasuk menjaga kesehatan juga, Bu ya. Kemudian apalagi natful ibti, motong bulu ketek, mencukur bulu ketek. Ini dianggap fitrah.
Jadi fitrah itu terbagi dua. Berapa, Bu? Berapa, Bu? Yang pertama fitrah yang bertalian dengan hati. Artinya apa? Makrifat kepada Allah. Fitrah yang bertalian dengan hati, makrifat kepada Allah, mencintai Allah, mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Ya, Bu, ya. Bu. Nah, fitrah ini sudah Allah berikan sejak dulu, ditanamkan di hati manusia. Nah, ketika manusia itu berada di alam arwah, semua mengakui Allah sebagai Tuhan. Ketika Allah berbicara, bertanya, lastu birabbikum, hai para arwah, apakah aku ini Tuhan kamu sekalian? Qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Jadi semua manusia ketika di alam arwah, semuanya mengakui Allah sebagai Tuhan. Begitu lahir ke alam dunia, apa kata Nabi? Fa'abawaihi yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu Yahudi, menjadikan anak itu Majusi, menjadikan anak itu Nasrani. Untung kita, orang tua kita dari dulu, orang tua kita Muslim, maka kita lahir dalam keadaan alhamdulillah. Jadi fitrah itu artinya suci. Nah, fitrah terbagi dua. Yang pertama tadi bertalian dengan hati, makrifat kepada Allah. Yang kedua bertalian dengan wujud amal perbuatan tadi yang 5 saya sebutkan. Kalau fitrah yang bertalian dengan hati, itu akan mensucikan ruh dan hati kita. Kalau fitrah yang 5 tadi bertalian dengan wujud amal perbuatan, mensucikan badan kita. Insya Allah, dua-duanya harus sejalan, seiring bergandengan tangan. Insya Allah. Bicara anak, bicara kita. Setiap manusia yang lahir dalam keadaan suci. Suci gabungan 3 unsur, baik, benar, indah. Berarti orang kalau hatinya suci, nggak pernah merasa bosan untuk selalu berbuat baik. Kepada siapa kita pertama berbuat baik? Bu, kepada siapa? Kepada siapa? Bu, kepada siapa, Bu? Kepada siapa nih? Hah? Kedua orang. Karena setelah kita nyembah Allah, kata Allah, wa qada rabbuka allan ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah kita nyembah Allah, kewajiban kita yang kedua selaku manusia berbuat baik kepada kedua orang. Apalagi orang tua kita tuh keramat yang ampuh. Kadang-kadang banyak anak salah kaprah, ibu-ibu terutama. Jarak kubur ke Sunan Ampel, Sunan Muria, Sunan Kudus nyampe. Orang tua meninggal sekian lama, itu kuburnya samping rumah, kagak mau diziarahin, sambil geledek tuh anak. Anak Dora, astaga. Makanya orang tua keramat yang ampuh, apalagi ibu ibarat sorga, bapak ibarat jembatan. Dua-duanya kudu dihormatin, nggak boleh cuma hormat sama emak doang. Saya sih hormat mama aja deh, emak yang susah payah ngandung anak, nggak boleh. Saya sih hormat sama bapak aja, bapak yang susah payah cari nafkah, peras keringat, banting tulang, tulang dibanting, keringat dibersihin. Nggak boleh, dua-duanya kudu dihormat. Jadi anak yang soleh, taat perintah Allah dan Rasul, bakti sama orang tua. Habis sholat jangan lupa doain mak bapak, Rabbi pilih warhamhuma. Walaupun kita udah jadi orang tua, apa penting doain? Nggak boleh. Nih, nenek-nenek nih, nih. Doain. Jangan mentang-mentang nenek-nenek, hati-hati, itu nggak doain orang tua. Salah. Selagi kita hidup, bagaimanapun kita tetap seorang anak, walaupun udah jadi nenek-nenek kan. Habis sholat, Rabbik waliwa. Ustaz, doanya bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Sunda, bahasa Inggris, asal jangan pakai kunci Inggris. Doanya pakai bahasa Betawi.
ala Betawi kan orang Betawi doa, ya Allah ampunin dosa nye babe saya ngape. Boleh nggak doa pakai ngape? Boleh ngape apa, yang penting doain orang tua alhamdulillah, jangan nilai ikut aja. Jangan mentang-mentang Betawi nanti jadi imam ikutin Betawi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti selesai Fatihah makmum kompak emeh. Nauzubillah min. Pertama, jangan pernah bosan berbuat baik kepada kedua orang. Setelah itu baru kepada yang lain-lain. Kadang-kadang baik sama orang, nggak baik sama orang tua. Perhatian sama orang, nggak perhatian sama orang tua. Baik banget sama janda tuh montok. Nggak baik mama dewek sama gledeknya. Ada yang model gitu ada. Yang mana apa? Astaga. Makanya Rhoma Irama bikin lagu judulnya Keramat, karena beliau seniman beriman, musisi Islami. Lagunya Keramat, judulnya Keramat, isi lagunya dakwah. Enak kalau Rhoma tuh, betul nggak? Hai manusia, tararat tetotreng. Ini saya nyanyi, ibu musiknya ya. Habis nyanyi saya pamit bu ya. Bu, ikutin ya. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Toretot, toretot, sama gilanya lah. Guru kegok, murid keblok. Lagi mau aja selingkuh. Tapi bagaimanapun yang namanya seni indah ibu. Tanpa seni terasa hampa ya. Adik-adik boleh nyanyi, boleh, jangan lupa nggak. Jadi seniman boleh, asal beriman kayak Rhoma Irama. Lagunya dakwah enak, syairnya ngena. Nggak kayak lagu zaman sekarang kagak resep dengarnya. Bener, udah bener-bener Allah kasih ingatan nyanyi tuh bocah. Lumpuhkanlah ingatanku, bego nyanyi. Geblok tuh nyanyi begitu. Bener-bener kasih ingatan, pengen lumpuhin, stres lu. Betul nggak? Seni itu tapi jangan nodai dangdut indah, udah nggak indah. Kenapa? Penyanyinya brengsek. Naik panggung celana ketat, rok pendek, kaki diangkat salon, goyang mati-matian. Yang di bawah nonton ngap-ngapan mati-matian. Mula-mula Inul Daratista goyang ngebor, Inul Lengser uut naik goyang ngecor, di Sabahar goyang patah-patah, Dewi Persik goyang gergaji, Leli Ajis goyang bulldozer, Wawa Marisa goyang koplo, Nita Talia goyang hedik dimakan tikus, siapin plastik buat bungkus pagi buru-buru berkat jangan lupa. Ini bukan bilangin, ingetin. Nah, kalau nggak diingetin kadang-kadang berkat lupa, amplop lupa. Dan sampai keulang lagi. Saya pernah 2 kali ceramah bu. Pertama di Depok, yang kedua di Bekasi. Allah nggak enak banget. Saya nyelonong ke mobil dewek-dewek nggak dengan siapa. Sakitnya tuh di sini ibu. Ya Allah, nggak enak deh beneran ya. Begitu masuk mobil saya pegang tasbih, saya zikir, ya Allah, ingetin. Alhamdulillah inget tuh panitia. Gara-gara lupa, alhamdulillah isi amplop jadi nambah. Nggak tahu ini di sini nambah apa enggak. Insya Allah dah. Amin ya rabbal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon ditutup dengan doa. Ya, bu, borongan bu. Jadi nambah ini pada. Amin Allahumma amin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal dhikr karim wa li 'azimi sultanik. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا يحب الله الجور بالسوء من القول إلا من ظلم وكان
أليما عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة عظيمة قدوس مالك نور النافي ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم طول عمرنا وصحي جسدنا واقض حاجاتنا وأكثر أموالنا وسكن أمورنا ووسع أرزاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Jagat Tinggi. Dan hadirin sekalian, sebagai penutup acara pada malam hari ini, kami persilahkan untuk menikmati hidangan makan malam yang terakhir. وحب أصحابه من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا عليا أبا السبطين نعم الفتى أوصى بالله في سر وإعلان هم صحابة خير الخلق خصوا رب العباد